Pada kesempatan kali ini yang akan mereview sekaligus membahas sequel terakhir dari film Turki yang berjudul Sicin 6 2019. Masih tentang dukuners yang membantu pelanggannya, Sicin 6 ini lebih ke aksi brutal dari sosok jin yang membantai targetnya. Tapi di film kali ini kita kedatangan lagi Super Orhan, si pembasmi dukuners. Di tengah masa-masa taubatnya, Orhan terus dihantui jin yang menyerupai ibunya. Tak cuma Orhan yang mengalaminya, gangguan jin dialami seorang bocah perempuan yang bernama Efsun yang diperankan oleh dia lagi. Lanjut, setelah konflik di keluarga besarnya, teror jin terus mengincar Efsun dan keluarganya. Lalu apa alasan jin yang terus-terusan mengganggu manusia? Kayak nggak ada hobi yang lain aja gitu ya. Daripada nanya Kang Dukun, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali oleh cuplikan dari kebucinan si bewok Orhan yang gagal move on. Seperti yang kita tahu, kelakuan Orhan di Sicin 3 berbuntut jin yang selalu mengganggunya. Dan film Sicin 6 pun baru dimulai. Kemudian scene dilanjutkan dengan diperlihatkannya Orhan di tengah hutan, tepatnya setelah dirinya kabur di akhir Sicin 3. Setelah berhenti menjadi seorang Kang Dukun, ia mengambil semua properti dukuners dan barang-barang peninggalan istrinya. Ternyata selama ini ia menyembunyikannya di hutan tersebut. Orhan pun sadar perbuatannya dulu telah mengundang kedatangan jin yang kini terus menghantuinya. Setelah kotak kenangan sudah Orhan ambil, ia pun membakarnya. Betapa kagetnya Orhan saat jin yang menyerupai ibunya terus menghantui. Tapi untungnya semua itu hanyalah mimpi buruk. Setelah Orhan terbangun, ia pun teringat dengan kotak kenangan yang sebenarnya berada di rumahnya. Kemudian scene beralih ke rumah seorang bocah itu lagi yang bernama Efsun. Ia bersama keluarganya sedang makan malam seperti biasa. Karena sudah kenyang, si kakek lebih dulu pergi ke kamarnya. Hari-hari yang sepi dirasakan kakeknya Efsun. Maklumlah, setelah kepergian si nenek, beliau yang kesepian selalu menjadikan foto istrinya sebagai teman tidur. Mau kawin lagi nggak mungkin, pikirnya. Di sisi lain, sang ibu memberikan susu kuda jingkrak sebelum Efsun tidur. Akan tetapi pada saat itu suasana hati Efsun sedang tidak enjoy. Ia pun berkata, "Bu, apakah aku sakit? Soalnya akhir-akhir ini aku selalu mimpi buruk." Lalu sang ibu yang bernama Turkan berusaha menenangkannya dan berkata, "Jangan terlalu difikirkan, Sun. Mimpi buruk mah wajar. Ayo diminum susu kuda jingkraknya." Di tengah kehangatan suasana, nenek tiri Efsun menyelinap ke rumahnya. Setelah mengubur sebuah benda mencurigakan itu, si nenek tiri yang bernama Nesmia pun kabur. Tak lama kemudian, tanpa diduga, jin membawa Efsun ke alam lain. Ia pun kaget saat melihat keluarganya terlihat aneh dan seperti sudah meninggal. Ternyata Nesmia berhasil dengan niat buruk alias santet kepada keluarga Efsun. Di sisi lain, ayah Efsun yang bernama Yasar masih berada di tempat kerjanya, di mana pada saat itu ia sedang curhat dongbang kepada temannya yang seorang pengacara. Yasar pun menceritakan tentang perselisihannya dengan Nesmia, sang ibu tiri. "Aku sudah muak dan rudet dengan wanita itu karena ia tidak terima dengan jatah warisan bapakku yang dirasa tidak adil." Yasar pun yakin Nesmia menikahi bapaknya cuma menginginkan hartanya saja. Kemudian temannya itu bersedia untuk membantu Yasar untuk menyelesaikan pembagian waris di pengadilan nanti. Setelah temannya pergi, Yasar melihat seorang wanita berada di pabrik dengan gelagat aneh. Allah. Yasar pun kaget mengetahui itu adalah ibu mertuanya yang sudah meninggal. Ia pun berkata, "Aku menghantui Efsun karena aku benci dengan istrimu." Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi untungnya itu cuma halusinasi saja.
Ketika sudah kembali ke rumahnya, Yasar masih kepikiran dengan kejadian di pabrik tadi. Ia pun mengeluh kepada istrinya karena khawatir dengan Efsun. Sementara Turkan mengatakan bahwa 3 anaknya baik-baik saja. Di sisi lain, si kakek juga mengalami gangguan jin. Terlihat si kakek pun heran kenapa ia melukai tangannya sendiri. Ya ndak tahu kok tanya saya. Ketika yang lain sudah pada tidur, Turkan mendengar suara anaknya yang kembar sedang bermain di luar. Karena sudah larut poek, Turkan berusaha mencarinya. Meskipun bingung, Turkan melanjutkan pencarian ke dalam gudang. Setibanya di sana, ia pun heran ketika menemukan anaknya sedang ketawa ketiwi nggak jelas. Kızım, anneciğim. Tapi rupanya itu cuman mimpi buruknya Turkan, lagi dan lagi. Di tengah rasa khawatir Turkan dengan si kembar, santet dari Nesmia mulai aktif ya bun dan meneror keluarga ini. Di keesokan harinya, Sin kembali ke pabrik. Yasar yang seorang mandor seperti biasa akan mengecek pekerjaan para karyawan. Lalu ia terlihat heran saat melihat seorang karyawan sedang menangis. Hocam olamayacağım. Niye dua ettim Yaşar? O benim olmak istiyorum Yaşar. Benim bebeğim. O benim olmayacak. Yasar pun kaget karena wanita itu adalah kakak istrinya yang bernama Canan. Jin yang menyerupai Canan berkata, "Aku sebenarnya Lopez sama kamu. Malahan aku selalu menyimpan fotomu di kamar." Terlihat Yasar pun syok parah karena sudah 2 kali ia mendapatkan keanehan seperti itu. Di sisi lain, Canan yang seorang perawat sedang bekerja seperti biasa. Ketika sedang mengecek seorang pasien, ia pun menyalahkan si pasien karena telah membuka perban borok di kakinya. Main kalem. Mengerikan sekali. Ternyata Canan juga tak luput dari gangguan jin. Kemudian Sin beralih ke tempat sang super Orhan di atas bukit. Karena selalu mendapat teror dari jin, Orhan melakukan ritual komunikasi lintas dimensi. Ia pun mengingatkan jin untuk jangan terus mengganggunya. Dengan memutar alat Dajjal, Orhan pun heran karena di tengah cuplikan masa lalunya, ia melihat Efsun yang sama sekali ia tidak kenal. Akhirnya, jin yang menyerupai ibunya Orhan pun datang. Lalu Orhan berkata, "Aku sudah bertobat, pergilah dariku." Setelah mengatakannya, Orhan pun kembali ke tempatnya. Di malam berikutnya, kita kembali ke Turkan yang sedang curhat kepada saudaranya. Setelah menceritakan semua keanehan di rumah, saudara Turkan mengajaknya untuk menginap saja di rumahnya untuk menjauhi hal-hal yang tak diinginkan. Namun tanpa ia sadari, Efsun yang sudah dipengaruhi jin menguping pembicaraannya. Lalu, Efsun langsung menuju ke dalam gudang. Sesampainya di sana, ia mengambil benda santet yang terkubur di tanah. Lalu dengan kekuatan jin, tiba-tiba Efsun berada di rumah Nesmia. Dengan mendatangkan sosok ayahnya Yasar yang sudah meninggal, Efsun menceritakan niat serakah Nesmia. Terlihat Nesmia pun syok parah dengan gangguan jin yang tak terkendali itu, dan malah mengganggu konsumennya sendiri. Lalu Efsun menyuruh roh si suami untuk terus mengganggu Nesmia. Setelah mendapat teror tersebut, Nesmia mendatangi si Kang Dukun. Lalu ia menceritakan kelakuan jin peliharaan yang kini malah berbalik mengganggunya. Si Kang Dukun pun berkata, "Lebok we, kan aku udah bilang santet yang kita lakukan resikonya memang seperti itu. Ini adalah dosamu, tanggung saja sendiri resikonya." Karena si Kang Dukun menolak untuk membantunya, Nesmia pun pergi dengan galau. Singkat waktu, ia pun berniat mengambil kembali benda santet yang sudah ia tanam. Akan tetapi, Nesmia pun kaget karena benda tersebut sudah menghilang.
Lalu tiba-tiba dengan membawa benda santet, Epsun berkata, "Kamu tidak akan selamat dan akan modar meskipun benda ini dihancurkan." Melihat jin itu lagi, Nesmia pun lari seedan-edannya. Kemudian jin yang merasuki Epsun akan menyantet si kakek. Si kakek yang sedang tertidur pun langsung kaget saat melihat sosok istrinya yang sudah modar tiba-tiba muncul. Akhirnya, jin melaminating si kakek hingga tewas seketika. Di keesokan harinya, pemakaman si kakek pun dilakukan. Di saat itu pula, Orhan berziarah ke makam ibunya. Tak lama kemudian, Orhan merasakan keberadaan jin di tubuh Epsun. Orhan pun berkata, "Sedang apa kamu? Tinggalkan gadis yang tak berdosa itu." Akan tetapi, Orhan malah dikacangin. Epsun pun kembali ke rumahnya. Kemudian Shin beralih ke rumah saudaranya Turkan. Setelah ajakan saudaranya kemarin, Turkan akhirnya nebeng di rumahnya. Akan tetapi ia hanya membawa si kembar saja. Terlihat Turkan pun masih dihantui semua keanehan di rumahnya. Di sisi lain, Canan yang bekerja lembur sedang menyesali sebuah kesalahan yang pernah ia lakukan bersama adiknya. Apa ya kira-kira? Di tengah kesedihannya, ia pun heran karena penglihatannya menjadi rabun. Karena sedang berada di tempat penyimpanan obat, Canan berusaha mengobati matanya yang tiba-tiba rabun. Tapi tiba-tiba bukannya sembuh, Canan malah melihat almarhum sang nenek. Si nenek pun menyalahkannya karena pernah membantu Turkan melakukan kejahatan. Canan pun akhirnya tewas di gengbeng jin. Kembali ke rumah saudaranya Turkan. Saat yang lain sedang tertidur, si kembar malah bermain keluar rumah. Rupanya mereka mendengar suara Epsun yang menyuruh untuk masuk ke dalam sumur. Turkan pun merasakan firasat buruk kepada si kembar. Apalagi saat si kembar sudah menghilang dari tempat tidur. Lalu Turkan berusaha mencari mereka. Dan ternyata si kembar malah lagi nongkrong di pinggir sumur. Tanpa terasa, pengejaran si kembar sampai di sebuah bangunan terbengkalai. Entah tempat apa ini, suasananya pun terlihat sangat menyeramkan seperti rumah hantu festival. Lalu tiba-tiba di tengah Turkan yang ketakutan karena pocong Turki, ia melihat selimut yang bergerak-gerak dan menyangka itu adalah anak-anaknya. Tanpa diduga, semua yang dialami Turkan adalah kelakuan jin. Turkan pun syok parah saat Epsun mengingatkan sebuah dosa yang pernah Turkan perbuat. Lalu tiba-tiba akhirnya Turkan pun tewas. Setelah banyaknya yang tewas di keluarga Epsun, Orhan yang bisa merasakan pun langsung mendatangi Epsun di dalam gudang melalui alam gaib. Lalu Orhan berkata, "Apa alasanmu berada di tubuh bocah yang sedang sakit ini?" Jin pun menceritakan seorang yang telah menyuruhku untuk melakukannya. Aku pun tahu kejahatan yang pernah terjadi di rumah ini. Jin di tubuh Epsun pun menceritakan bahwa sebenarnya Epsun adalah anak pulung yang dirawat oleh Yasar dan Turkan. Di tengah suasana kebahagiaan keluarga Epsun, tiba-tiba semuanya berubah ketika si kembar lahir. Turkan yang awalnya menyayangi Epsun kini membencinya. Parahnya lagi, Turkan ingin menyingkirkan Epsun. Kemudian, niat Turkan tersebut dibantu oleh Canan yang seorang perawat.
Canan menyarankan untuk memberikan racun saja kepada Epsun, di mana racun Best of Turkey tersebut akan menyebabkan korbannya tidak waras hingga berujung kematian. Wah, canggih sekali. Turkan pun menuruti saran Canan dan menaburkan bubuk racun itu ke dalam susu yang pernah diminum Epsun. Makanya, akhir-akhir ini Epsun selalu mimpi buruk dan berhalusinasi. Sementara santet dari Nechemia malah salah sasaran, karena sebenarnya niatnya adalah untuk merasuki dan membunuh Yasar dengan jin. Akan tetapi, Epsun yang sedang lemah malah menjadi wadah empuk untuk dirasuki jin. Dan setelah merasukinya, jin tersebut semakin kuat dan membabi buta akibat mencium aroma kejahatan di dalam keluarga Epsun. Terlihat Nechemia pun modar oleh jin tersebut. Setelah melakukan sesi curhat dong jin, Orhan menyuruh jin untuk keluar dari tubuh Epsun. Setelah berada di alam jin, Orhan mengatakan bahwa jin tidak berhak mengusik manusia di dunia. Jin itu pun menjawab, enak bener lu ngomong kayak gitu. Kan lu juga pernah bawa temen gue untuk dijadikan istri di Sicin 3. Ingat gak sia? Dirasa omongan jin bener juga, bewok Orhan mendadak layu. Karena jin malah mengungkitnya kembali, Orhan berkata, teganya kamu membuatku bersedih dan gagal move on. Jin bacot sia, cepat tinggalkan anak itu. Terlihat Orhan pun kesulitan saat jin berusaha melawan. Orhan akhirnya berhasil membakar jin di alamnya. Sementara Epsun yang tadinya kerasukan kini sudah normal kembali dan cantik jelita seperti boneka Chucky. Di keesokan harinya, Epsun dan sang ayah angkat menjemput si kembar di rumah saudara ibunya. Meskipun banyak anggota keluarganya yang tewas, mereka tetap bersyukur karena masih diberikan keselamatan. Sementara Orhan si pembasmi dukuners mendatangi Kang Dukun yang sudah memberikan ajian santet mengerikan kepada Nechemia. Dengan kekuatan super Orhan, Kang Dukun tersebut akhirnya tobat. Orhan yang keren bagaikan superhero pun siap membasmi dukuners yang berada di tanah Turki. Dan sequel Sicin pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menyeramkan sekali bukan? Buat sebagian orang harta adalah segalanya. Begitupun yang dilakukan Nechemia. Karena keserakahannya ia berniat untuk membunuh anak sang suami agar harta warisannya ia miliki semua. Udah niatnya salah, caranya pun salah. Ketika menemui seorang Kang Dukun, Nechemia pun menyanggupi konsekuensi dari santet yang akan ia kirim ke rumah Yazar. Dan benar saja malapetaka pun terjadi ketika jin yang ia jadikan mesin pembunuh malah menjadi bumerang untuknya. Sementara Epsun yang kerasukan jin akhirnya bisa selamat oleh pertolongan super Orhan. Bagaimana menurut kalian? Yang paling seram itu Sicin yang keberapa? Tulis di kolom komentar. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Sicin 6 2019. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.